Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifur Rahman, NPM 1941 1216 dari kelas manajemen 19E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan lisan atau verbal sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Yang kedua secara tidak langsung yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal atau lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak yang berarti. Contoh komunikasi lisan misalnya meeting dengan klien atau wawancara kerja. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi dengan media yang ditulis. Biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi. Misalnya mengirim pesan melalui email, chatting. Komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Komunikasi dapat juga dibedakan berdasarkan maksud dan tujuan dari komunikator. Kemauan dari komunikator merupakan faktor utama dalam proses penyampaian pesan. Beberapa jenis komunikasi berdasarkan maksud diantaranya adalah pidato, pemberian saran atau kritik, memberikan perintah, memberikan ceramah, dan wawancara. Yang ketiga itu komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya, meliputi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Fungsi komunikasi. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan akan sesuatu hal, pengisi waktu luang, sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain, untuk dapat mengenal diri sendiri, guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana, sebagai hiburan, untuk selalu menjalin hubungan, dan sebagainya. Terus ada macam-macam komunikasi. Yang pertama komunikasi berdasarkan penyampaiannya ada dua, yaitu lisan dan tulisan. Komunikasi lisan berarti komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada basa jarak. Yang kedua, tulisan. Komunikasi tulisan berarti komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, komunikasi berdasarkan tujuan. Komunikasi ini bisa digunakan untuk pemberian saran, pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan ruang lingkup itu ada dua, internal dan eksternal. Komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Contohnya interaksi antar individu yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Komunikasi eksternal berarti komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Yang keempat, komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi berdasarkan aliran ada 5 ya. Itu yang pertama, komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari salah satu pihak saja. Yang kedua, komunikasi dua arah, komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik. Yang ketiga, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi dari atasan dengan bawahan. Yang keempat, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan. Yang terakhir, komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan yang setara. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam materi komunikasi ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.